Karena kalau di kampung, saya sebut kampung halaman, orang nggak menyebut saya Ustadz. Tapi lebih dengan gaya bahasa daerah. Contoh seperti orang Jawa dipanggil Mas. Atau orang Kalimantan mungkin dipanggil Abang. Kalau saya dipanggilnya Akang. Akang itu karena memang santri saya kan kecil-kecil, dipanggil Akang. Jadi maksudnya bahwa, Ustadz tersebut adalah pemberian masyarakat ya? Iya, dan saya pernah di beberapa kali, bukan beberapa kali, agak sering malah di stage, di Jamaah Ribuan, saya bilang jangan sebut saya Ustadz, karena agak aneh sebenarnya. Okay. Di Saudi Arabia, khususnya di Saudi, bahkan di negeri Timur Tengah lainnya selain Saudi, orang yang disebut Ustadz itu minimal doktor, S3. Dengan usia saya yang saat itu segitu, sebelum hari ini saya udah dipanggil Ustadz, sebenarnya agak aneh juga. Berarti kalau Anda mengatakan itu pemberian masyarakat, berarti hak masyarakat juga kalau misalnya dia tidak mau memanggil Anda Ustadz? Betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Oke. Betul sekali. Nah, mungkin saya langsung ke Kang Entis. Kang Entis, boleh saya tanya satu hal? Anda mengatakan bahwa Anda minta maaf karena Anda takut tadi, betul? Iya. Kenapa Anda takut? Saya udah salah gitu, takut saya ya benar-benar salah. Anda tadi mengatakan Anda tidak salah, tapi... Iya, takut aja gitu kan, dia maksa terus saya harus minta maaf. Supaya nggak ribut gitu. Oke, Anda minta maaf supaya tidak ribut? Iya. Oke, nah tadi Anda mengatakan, ditanya sama Ustadz, ini kaki, maksudnya apa itu? Ya, dia bilang, ini apa? Ini kaki. Kata saya, kata dia, ini apa? Kaki. Kata saya itu iya. Saya nggak tahu mau diginiin sama saya. Mau diinjekin sama saya, nggak tahu saya kan di bawah terus. Saya, kepala muka saya di bawah. Anda sejak tadi kalau saya dengar Anda menyebut Ustadz Harari dengan kata-kata dia, ya dia gitu. Anda memang tidak mau memanggil Ustadz atau bagaimana? Iya kan, ya maaf kan, ya ini kan sekarang regulasi, ya kakak dulu bapak kan di sana mah. Oke, baik. Nah itu iya, betul, iya, betul kata Kang Entis. Iya. Jadi di kampung, kalau Kang Entis itu kan daerah Cangkuang ya, pecahan Banjaran. Pecahan Banjaran. Kalau di Banjaran memang Kang Entis dan tetangganya itu nggak manggil Ustadz. Tidak manggil Ustadz. Manggilnya Bapak. Bapak. Manggilnya Bapak. Kalau di kampung sendiri, masih Kabupaten Bandung sih. Ya memang Akang, memang saya nggak dipanggil baik. Ustadz. Tapi saya tetap panggil Ustadz aja. Ustadz sendiri pada saat mengatakan ini kaki itu maksudnya apa itu Ustadz? Kalau boleh tahu, biar jelas juga ke masyarakat ini, karena ditanya-tanya. Sebut seperti ini, ketika saat itu saya menganggap bahwa Kang Entis itu nantang. Jadi kalau misalnya Kang Entis bilang itu kalau Kang Entis bilang Kang Entis nggak nantang, oke, itu terklarifikasi. Oh berarti Kang Entis nggak nantang. Tapi saat itu saya beranggapan Kang Entis, saat itu harita, saya beranggapan Kang Entis nantang. Makanya saya bilang, jangan nantang, kaki saya lebih dekat. Berarti kalau saya beranggapan Kang Entis nantang, tapi sebenarnya Kang Entis nggak nantang, berarti saya salah. Iya. Oke, baik. Di sini juga ada bos dari Kang Entis juga yang kita undang di sini, Pak Agus. Mana Pak Agus? Iya. Oke, Pak Agus. Kalau menurut Anda, apa yang terjadi sebenarnya? Kejadian komplain terhadap sound system itu bukan terjadi waktu kemarin saja sebenarnya. Kalau Pak Ustadz Hariri manggung atau ada acara tablik akbar seperti itu. Saya juga sebelumnya pernah ngomong sama Entis, kalau tablik akbar Ustadznya Pak Hariri, saya merasa sudah tidak sanggup. Cuma anak buah saya bilang biar sama saya saja Pak. Sebenarnya Anda mengatakan kalau tablik akbar Ustadz Hariri Anda tidak sanggup. Betul. Kenapa begitu? Sebab sebelumnya pernah punya masalah saya gitu. Sound system saya kebetulan belum sempurna. Istilahnya waktu itu keadaan masih banjir, mobil saya telat datang. Padahal hajatan itu di putra bibi saya. Saya cuma nyumbang sound saja dulu. Saya pasang sound system belum ini hampir Pak Hariri ngelempar mic. Lempar apa itu? Mikrofon. Saya bilang, dia bilang saya nggak pakai sound juga nggak apa-apa katanya. Padahal saya tuh nyumbang sama adik saya. Oke, ini jadi melebar nih, jadi melebar. Itu persoalan dulu, tapi udah terkubur sebenarnya. Oke, kalau yang sekarang menurut Anda? Saya nggak mau terulang lagi, makanya saya bilang nggak sanggup. Kalau Pak Ustadz Hariri takutnya
terjadi lagi seperti itu. Makanya waktu Entis menyanggupi, saya serahkan aja, biarin. Tapi waktu kemarin saya ditelepon sekitar pukul 10 atau setengah 11 lah. Dia bilang, Kang Agus kesini, Entis punya masalah dengan Pak Hariri. Entis ngedrop, takut sound system makin kacau katanya gitu. Saya langsung berburu-buru ke lokasi. Begitu datang ke sana, saya tanya Entis, dia nyeritain garis besarnya seperti itu. Saya langsung emosi kan, terungkit kembali ke kesakitan saya dulu gitu. Saya langsung emosi, saya liatin Pak Hariri lagi ceramah. Sambil saya jalan ke pinggir panggung. Saya jalan mau ke belakang. Pak Hariri ngelihat saya, meliatin dia. Melotot Melotot sama saya. melotot. Dia bilang, apa? Kamu lihat-lihat. Kalau dalam bahasa Sundanya, maun maneh melong wae ka urang. Gitu. Melong teu. Bukan saya yang lihat. Pak Hariri ngejawabnya gitu. Langsung dari mic itu, apa kamu lihat-lihat katanya. Kamu berani sama saya. Katanya gitu kemarin. Saya ke belakang aja langsung nanyain ke Pak Hariri. Tanggung dia ngomong gitu. Saya tanyain, punya masalah apa dengan operator saya? Kata saya teh. Jeung Kang Tis geus beres, didinya nyaho naon? Katanya. Didinya rek bela teman atau naon? Kata saya, bukan gitu Pak. Takut saya ada masalah, kata saya teh. Saya teh langsung ke belakang. Kalau berani naik ke panggung, kata dia. Saya teh langsung aja ke belakang. Saya nggak mau ada masalah, kata panjang. Tapi begitu saya ke belakang, Pak Hariri justru ngomongnya aneh, kata menurut saya ya. Dia bilang, tuh kan lari ke belakang, nggak ada keberanian sama sekali. Saya langsung balik. Kamu, kata saya, kalau berani turun. Kata saya, sampai gitu saya kelewat emosi saya. Oke. Baik. Ustadz, nah, tolong dinetralkan lah. Gimana nih, biar sama-sama enak. Biar gimana, menurut Anda gimana? Walaupun tadi saya bilang ke Mas Dedi, really, Kang Tis udah ada di sini. Karena tadi saya belum ketemu, saya kira nggak jadi. Jujur, ketika saya di calling ke sini, saya berharap saya tidak membela diri. Karena kalau saya membela diri, ini hanya akan memperkeruh. Kalau saya bicara sendiri, saya membela diri. Jujur, saya yang minta ke teman-teman kru Hitam Putih untuk menghadirkan Kang Tis. Saya yang minta. Saya bilang, saya bersedia di Hitam Putih asal ada Kang Tis. Kenapa? Jangan sampai saya ngomong sendiri dan membela diri dan menyudutkan Kang Tis. Iya. Jadi intinya, itu betul ya, memang Ustadz mau kalau ada Kang Tis. Jadi menurut Ustadz, saya pengen ada Kang Tis biar saya nggak ngebela diri. Oke, Anda. Dan saya tidak berharap ada yang lain selain Kang Tis. Oke, baik. Berarti menurut Anda sebenarnya Anda mengaku salah dan harusnya sudah selesai begitu ya? Bagi saya tidak penting untuk membela diri, karena yang paling penting adalah saya utamakan semuanya secara umum. Oke, baik. Jadi kalaupun saya sebutlah lupa dengan beberapa yang ditambahkan tadi yang melebar itu, oke lah, kalau memang itu salah, saya minta maaf. Gimana ini kalau ada permintaan maaf gimana ini? Saya balikan lagi ke Kang Tis. Mumpung ini live, Hitam Putih Betul. ditonton oleh banyak penonton dan saya anggap ini kesempatan yang luar biasa bagi saya Mungkin untuk minta Kang Tis maaf. gimana? Saya minta maaf dari Kalau hati buat saya saya. begini lah, karena saya juga tidak mau ada kita berusaha untuk mendamaikan. Maaf ya kalau misalnya di luar ternyata ini memanjang dan sebagainya, sudah bukan tanggung jawab dari saya. Betul ya, Ustadz ya. Kalau misalnya sampai di luar memanjang silakan, tapi di luar tanggung jawab saya. Cuma saya ingin di acara saya mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu dan kita tujuan. Mungkin Kang Tis boleh boleh maju ke depan, Kang Tis. Oke, baik. Di sini ada Ustadz Hariri, ada Kang Tis, mungkin bisa. Kang. Iya, sama-sama. Oke. Jadi Hampura itu artinya maaf. Dalam bahasa Sunda, maaf. Ya, yang bilang maaf siapa tadi? Siapa ya? Saya ya? Iya, baik. Oh. Ces Gular tuh. Ces. Oke. Oke. Balik lagi saya. Boleh Mas? Silakan. Saya sepertinya bukan hanya ke Kang Tis dia minta maaf. Gak cukup deh kalau minta maaf ke Kang Tis saja. Saya minta maaf ke seluruh soundman yang ada di Indonesia. Ke seluruh
penyedia layanan perangkat suara di seluruh Indonesia. Karena Kang Tis ini punya keluarga, dan keluarganya bukan hanya yang di rumah, tapi keluarga besar yang di karir yang sama. Jadi di Hitam Putih ini kesempatan baik buat saya, Muhammad Hariri Abdul Aziz, yang tidak sempurna dan bisa melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang ada, saya ucapkan minta maaf kepada semuanya, bukan hanya ke Kang Tis, tapi ke seluruhnya yang ada di Indonesia. Oke, baik. Seperti saya katakan, saya tidak tahu apa yang terjadi karena saya hanya berusaha untuk menetralkan saja. Seandainya nanti di luar sana ini kasus memanjang lagi, bukan tanggung jawab saya, pasti bukan tanggung jawab dari tayangan saya juga. Tetapi mudah-mudahan setidak-tidaknya di sini bisa berjabat tangan ya, bisa berjabat tangan, dan mudah-mudahan apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan baik di Hitam Putih ataupun di luar Hitam Putih nantinya. Baik, terima kasih banyak Kang Tis untuk hadir di sini. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Hariri untuk hadir di sini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.